مرحبا أهلا وسهلا بحضوركم Kiai Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Faqir ingin melanjutkan tentang pembahasan dari kitab Safinatun Najah, yang dalam hal ini Al-Faqir menggunakan kitab Kashifatus Saja yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, melanjutkan daripada pembahasan kitab Kashifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah, Al-Faqir menyampaikan betapa tawaduknya seorang ulama kaliber internasional. Begitu beliau menyampaikan fayaqulul abdul faqir al-mubtar li rahmati rabbihil alimil khabir likasratit taqsir wal masawi. Beliau, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, begitu sangat tawaduknya. Inilah para ulama yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk tawaduk, untuk rendah hati, untuk tidak sombong, untuk tidak takabur. Begitu tawaduknya, beliau mengatakan, fayaqulul abdul faqir, maka berkatalah al-abdu, seorang hamba, al-faqir, yang begitu sangat teramat butuh kepada rahmat Allah, al-mubtar, yang juga teramat banget atau teramat sangat butuhnya kepada rahmat dari Rabbihil al-alimil khabir, rahmat Tuhan yang maha mengetahui dan maha sangat waspada. Kemudian beliau melanjutkan likasratit taqsir wal masawi, dikarenakan banyaknya kekurangan, wal masawi, dan kejelekan, keburukan. Luar biasa. Seorang ulama kaliber internasional yang susunan kitab atau karangan beliau mencapai di angka ratusan, 115, ada yang mengatakan 115. Sungguh sangat luar biasa yang begitu tawaduknya. Inilah ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita ahlus sunnah wal jamaah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Begitu sangat tawaduknya.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tawaduknya beliau, bahwa beliau mukim di Makkah Al-Mukarramah, banyak para pencari ilmu yang belajar kepada beliau, banyak yang mengaji kepada beliau, sehingga beliau banyak diminta untuk membuat susunan atau karangan-karangan kitab, yang tentunya karangan di sini tidak seperti karangan novel ataupun karangan-karangan yang tidak mendasar. Dalam arti karangan di sini adalah susunan-susunan yang tentu berdasar, ilmiah, karya ilmiah, bukan novel yang fiksi, tapi ini adalah non fiksi. Ya, ini adalah nyata, fakta. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan beliau oleh para sahabat-sahabat santri, beliau diminta untuk membuat karangan tafsir, yaitu kitab Tafsir Marah Labid, atau sebagian membacanya dengan bacaan Murah Labid, atau yang masyhur juga dikatakan sebagai Tafsir Munir li Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau terkenal karangan tafsirnya. Kalau dulu di Mekah itu tidak lazim atau tidak umum percetakan itu di Mekah. Namun percetakan itu dulu lazimnya di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, itu yang masyhur ada di Mesir, Al-Azhar. Al-Azhar Kairo, ulama-ulama Al-Azhar dulu masyhur sekali percetakan kitab itu adanya di sana. Sehingga para santri-santri itu ingin mencetak daripada kitab Tafsir Murah Labid itu. Sampailah berita itu kepada ulama-ulama Mesir pada saat itu. Begitu sampai di sana, ulama Mesir tercengang. Ada ulama non-Arab atau ajam, katakanlah ulama Jawa, membuat tafsir, kitab tafsir. Seberapa hebatnya, seberapa alimnya, akhirnya ramai. Heboh lah, katakan seperti itu. Heboh. Para ulama pada heboh, ulama-ulama Mesir. Baik, kalau kayak gitu, coba kita adakan bedah kitab, ya, bedah kitab Tafsir Murah Labid. Akhirnya santri ini menyampaikan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa para ulama di Mesir ingin sekali mengadakan bedah buku, mengadakan bedah kitab, ingin sekali mengadakan koreksi kepada kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi? Alhamdulillah, kata beliau. Alhamdulillah, dengan adanya bedah kitab, dengan adanya bedah buku yang kemungkinan ada kesalahan, ada kekurangan, nanti bisa dibetulkan oleh para ulama masyayikh daripada Al-Azhar yang sudah masyhur kesahihan ilmunya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian adanya akhirnya ditentukan kapan dan waktunya. Berangkatlah beliau bersama santri beliau, katakan bernama Ahmad, di perjalanan dari Mekah menuju Mesir, yaitu untuk mengadakan bedah kitab. Sudah ditentukan harinya, tanggalnya, waktunya, ya, sudah ditentukan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu kurang lebih sampai di tempat acara bedah kitab itu berjarak kurang lebih 3 kilometer, Syekh Nawawi ini bertanya kepada santri beliau yang bernama Ahmad. Wahai Ahmad, baik Kiai, kamu siapa? Saya santri Kiai. Kalau Kiai adalah Kiai saya. Bagaimana
perilaku atau perbuatan seorang santri tatkala diperintah oleh kiainya? Jawaban si Ahmad, harus nurut kiai. Kalau kiai perintah sesuatu apapun, seorang santri harus nurut. Oh begitu ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Nawawi membuka peci beliau atau sorban beliau atau imamah beliau. Kemudian kata Syekh Nawawi, Ahmad, peci kamu sini saya pakai. Loh, jangan kiai, masa kiai pakai peci saya? Tadi apa katanya? Seorang santri jika kiainya memerintahkan harus nurut kiai. Oh, iya dah. Akhirnya si Ahmad pun memberikan peci kepada Syekh Nawawi, dan peci atau imamah atau sorban daripada Syekh Nawawi ini dipakaikan kepada si Ahmad atau santrinya Syekh Nawawi. Kemudian jubahnya dan tongkatnya, pokoknya pakaian kebesaran daripada ulama, libasul ulama itu dikenakan oleh santri daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu yang bernama Ahmad. Terus gimana ini kiai? Dah, kamu nurut saja. Kemudian sekarang kamu naik ke atas onta. Loh, naik ke atas onta kiai? Tadi apa katanya? Seorang santri harus nurut kepada kiai. Betul kiai. Ya cuma gimana ya, masa saya harus naik ke atas onta? Kiai jalan kaki. Ya, akhirnya Ahmad naik ke atas onta, Syekh Nawawi berjalan kaki menuntun onta. Dalam perjalanan mengendarai onta yang dituntun oleh Syekh Nawawi, sampailah di tempat acara. Ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar sudah berkumpul. Mereka menyambut kehadiran ulama Jawa, ulama besar dari Jawa yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa akhirnya begitu sampai disambut, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum Kiai Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ya, akhirnya disambut. Karena ini Syekh Nawawi ini jarak dari tempat podium lah katakan, mimbar itu agak jauh. Beliau akhirnya, para panitia lah katakan seperti itu, menanyakan, mana santrinya? Mana? Akhirnya Syekh Nawawi mengatakan, saya santrinya. Kemudian si Ahmad ini bawa sendal Syekh katanya. Akhirnya sendalnya si Ahmad atau santrinya Syekh Nawawi dibawa oleh Syekh Nawawi. Ya, dikempit seperti ini. Akhirnya tampillah si Ahmad ini santrinya Syekh Nawawi. Begitu dikasih kesempatan, dipersilahkan dengan segala kehormatannya, si Ahmad ini menyampaikan surah salam dan hamdalah, sholawat dan lain sebagainya. Si Ahmad ini menyampaikan. Kemudian beliau mengatakan, iya betul bahwa tafsir Murah Labid itu adalah disusun oleh beliau Syekh Nawawi katanya. Seperti itu. Dan beliau menyampaikan, mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala kekurangan saya, bahwa tafsir Murah Labid adalah tafsir yang bernafaskan Jawa. Nah, tafsir yang lebih dikhususkan untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Jawa, untuk masyarakat Asia, katakan seperti itu, untuk masyarakat Jawa, mungkin Asia Tenggara lebih tepatnya. Begitu mendengar seperti itu, wah luar biasa. Namun kata si Ahmad, lagi-lagi si Ahmad mengatakan, saya capek sekali. Ya, saya capek sekali. Nanti untuk bedah kitab,
akan disampaikan oleh santri saya. Oleh santri saya. Santri saya nanti yang akan menyampaikan bedah kitab. Saya mau istirahat dulu. Ya, silakan santri saya mana? Dipanggil santrinya. Santrinya si Ahmad itu adalah Syekh Nawawi. Begitu si Syekh Nawawi ini tampil, para ulama mengatakan, waduh gimana ini, masa santrinya? Ya udah dah, orang ini udah instruksi dari syekhnya, berarti sudah kalibernya, kata para ulama-ulama di sana. Begitu akhirnya diuji. Begitu diuji, dibahas oleh Syekh Nawawi yang dikatakan sebagai santrinya, bukan sebagai Syekh Nawawinya. Syekh Nawawinya adalah santrinya dari itu, si Ahmad yang sedang istirahat. Begitu menyampaikan, itu konon cerita itu tentang ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dibahas. Ar-Rahmanu lafalnya ini pokoknya semua dibahas dari sisi gramatikalnya, dari segi mantek ma'ani bayannya, dari sisi asbabun nuzulnya, yaitu tentang ayat mutasyabihat. Pembahasan itu dimulai dari jam 8 malam, selesai sampai jam 12 malam. Begitu selesai jam 12 malam, kabaru mereka para ulama itu bertakbir, Allahu Akbar. Ulama Syekh Nawawi Al-Bantani benar-benar alim, benar-benar layak ini sebagai ulama kaliber internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama itu sudah mengakui kebesaran dan kehebatan daripada ulama dari Jawa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu ta'zimnya beliau, begitu tawaduknya beliau, ya, begitu sangat tawaduk, ya, sangat rendah hati. Fayaqulul abdul fakir, ya, Abdul Fakir, ya, likasrotil masawi, ya, likasrotil masawi, karena banyaknya likasrotil taksir wal masawi, karena banyaknya kekurangan dan kesalahan. Padahal kaliber beliau adalah sungguh sangat luar biasa. Ini patut dan layak kita contoh tawaduknya beliau sebagai para santri, sebagai para pencari ilmu. Tentu, ya, untuk mendapatkan ketinggian ilmu, ia harus merendahkan dirinya. Sebagaimana biji mangga, tatkala ia tidak merendahkan dirinya, tatkala ia masih nangkring di atas meja, maka biji mangga ini tidak akan pernah menjadi tumbuh besar. Namun tatkala biji mangga ini mau tawaduk, mau merendahkan hatinya, mau merendahkan biji mangga ini untuk turun ke tanah, kemudian disiram dan kemudian bertumbuh dan menjadi pohon mangga, pokok mangga yang besar. Itulah sekelumit tentang ketawaduan daripada ulama kita. Kebanggaan kita yang tentunya adalah kita tiru dan kita contoh, walaupun hanya mungkin karena kekurangan kita, kebanyakan daripada kekurangan dan kesalahan kita mungkin dapat kita contohnya, namun hanya beberapa persen. Kiranya itu dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya badratin min hadza kull kamali